Gunung Sumbing terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang juga termasuk ke dalam salah satu gunung tertinggi yang berada di Pulau Jawa. Banyak pendaki yang menjadikan Gunung Sumbing sebagai tempat untuk memacu adrenalin, karena gunung ini memang memiliki kisah mistis yang akan membuat para pendaki merasa penasaran ketika mendaki gunung ini. Gunung Sumbing juga memiliki saudara kembar yang diberi nama Gunung Sindoro, yang dulunya gunung ini diibaratkan sebagai anak kembar. Menurut cerita, Sumbing bertengkar dengan Sindoro sehingga bibirnya menjadi sumbing. Tanda sumbing bisa dilihat dari puncak gunung yang menyerupai bibir sumbing. Lalu, apa saja hal yang menarik mengenai Gunung Sumbing? Tentu saja, hal yang dimaksud bukan saja mengenai keindahannya, namun juga misteri di Gunung Sumbing. Dan berikut ini guys, 5 misteri yang berada di Gunung Sumbing yang sudah berhasil kami rangkum. Number 1. Misteri peri di Gunung Sumbing. Mungkin peri biasanya hanya kalian dengar di dalam sebuah dongeng saja. Namun, saat kalian mendaki Gunung Sumbing, peri akan menjadi bagian dari mitos di Gunung Sumbing. Para pendaki mengatakan peri tersebut adalah makhluk yang bercahaya, namun ia sangatlah tidak ingin jika manusia melihat wujudnya. Dalam versi lain mengatakan bahwa peri adalah jin-jin penunggu Gunung Sumbing yang bisa saja menyesatkan pendaki ketika pendaki tidak menjaga adab selama melakukan pendakian di gunung ini. Number 2. Misteri kakek tua dan rokok kemenyan. Rokok kemenyan sering diidentikan dengan hal-hal mistis. Bau menyan biasanya sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau goib. Biasanya bau menyan akan tercium saat kalian melihat sesajen. Dan pada saat kalian menaiki Gunung Sumbing, kalian akan sering melihat kakek tua yang sedang merokok kemenyan. Bagi kalian yang melihat sosok kakek ini, lebih baik diamkan saja, karena pendaki percaya bahwa kakek tua itu hanyalah penunggu dari Gunung Sumbing. Dan jangan heran jika kalian melihatnya selama pendakian menuju ke puncak Sumbing. Number 3. Misteri kakek tua berbaju putih. Gunung Sumbing memang lekat dengan nuansa mistisnya. Jika kalian tadi sudah mendengar cerita tentang kakek tua, kali ini cerita datang dari orang yang ada di atas Gunung Sumbing tetapi memakai jubah berwarna putih. Jubah putih sering diidentikan dengan orang yang baik. Tetapi saat kalian menjumpainya di tengah pendakian, kalian akan merasa takut pastinya. Namun, kalian jangan khawatir. Saat kalian melihat orang berjubah putih saat melakukan pendakian di Gunung Sumbing, itu berarti kalian melihat para orang pintar yang sedang bertapa atau diskusi. Karena Gunung Sumbing dipercaya sebagai tempat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Number 4. Misteri pesugihan di Gunung Sumbing. Kadangkala ada yang menjadikan gunung sebagai tempat untuk meminta harta kekayaan dalam waktu yang singkat. Orang-orang tersebut nantinya akan memberikan tumbal sebagai gantinya. Dan cerita tersebut tidaklah hanya dongeng belaka, karena banyak orang yang sengaja datang ke kawah Sumbing untuk meminta kekayaan kepada penunggunya. Tentu saja, di kawah Sumbing kalian akan menjumpai banyak orang yang sedang melakukan perjanjian dengan makhluk goib. Jadi, tidak usah heran jika nanti di kawah Sumbing kalian akan jumpai banyak sesajen, karena hal itu adalah permintaan dari penunggu di Gunung Sumbing. Number 5. Larangan untuk menoleh ke belakang.
Mitos ini mungkin merupakan mitos yang kadang sering terlupakan ketika pendaki naik ke puncak Sumbing. Pendaki percaya bahwa dengan tidak menoleh, pendakian sampai ke puncak akan berjalan dengan lancar. Tetapi ketika mereka menoleh, pendakian akan lambat karena penunggu Sumbing sengaja akan mengecohkan jalan. Ya, jika yang terkecoh kemudian sadar, akan tetapi jika kalian tersesat dan tidak dapat menemukan rute yang benar, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Jadi, ingat betul, teruslah menghadap ke depan agar perjalanan menuju ke puncak Sumbing semakin dekat. Nah, mungkin itulah tadi beberapa mitos yang beredar mengenai angkernya Gunung Sumbing. Benar tidaknya kisah ini, tentu semua hanyalah cerita dari mulut ke mulut. Kita memang wajib percaya dengan hal yang gaib, namun kita tidak boleh takut dengan sesuatu yang gaib. Sampai jumpa lagi di kisah mistis selanjutnya.